Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ania Octavia Simorangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait final project saya, yaitu Delcom Lost Fund untuk pengembangan aplikasi mobile. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Lalu untuk deskripsinya, jadi aplikasi Lost Fund ini adalah aplikasi mobile sederhana yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa Dell dalam mencari dan mengelola barang hilang atau ditemukan. Aplikasi ini memanfaatkan API untuk manajemen data dengan menggunakan Retrofit, sebuah library populer dari Android untuk pengambilan dan pengiriman data melalui jaringan. Di sini untuk main features-nya yaitu ada login dan register. Ini adalah fitur yang digunakan untuk masuk ataupun mendaftarkan akun dengan membutuhkan username, password, dan juga email. Lalu ada logout. Di sini adalah fitur untuk keluar dari akun mereka dengan mudah melalui fitur logout. Lalu ada profil pengguna. Fitur ini untuk memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi profil mereka seperti nama, email, dan foto profil. Lalu ada tampilan list barang. Aplikasi ini menampilkan daftar barang yang dilaporkan hilang atau ditemukan. Pengguna dapat melihat seluruh daftar barang yang ada di sistem. Lalu daftar favorit, daftar barang yang ditemukan, daftar barang yang belum ditemukan, tampilan barang hilang saja atau tampilan barang yang ditemukan saja, dan ada fitur untuk add lost found untuk menambahkan data lost atau found, dan ada edit barang, dan ada fitur untuk menyimpan data. Lalu di sini untuk menu utama. Untuk menu utama ini yaitu ada dashboard utama, menampilkan ringkasan semua barang hilang dan ditemukan termasuk judul, gambar, dan status terbaru dari barang-barang tersebut. Ada fitur favorit, fitur menu barang saya, dan lost, found, selesai, belum selesai, add item, dan profile. Lalu ada daftar semua barang seperti ini, dia dibuat dalam bentuk list atau recycle, menampilkan semua barang yang telah dilaporkan hilang atau ditemukan dengan opsi untuk menyaring atau mengurutkan berdasarkan kategori atau status. Lalu ada filter dan pencarian. Selanjutnya ada fitur tambah, ini untuk menambahkan data. Jadi di sini ada logo tambah, maka dia akan menampilkan, kalau diklik akan menampilkan formulir laporan yang berisi judul, deskripsi, gambar yang bisa diambil dari kamera maupun dari galeri, dan ada status, lost atau found, dan bisa menyimpan data. Selanjutnya untuk fitur detail, detail ini nantinya ketika kita ingin memilih suatu barang dan menekan tombol detail, maka akan muncul form detail seperti ini. Terdiri di atas informasi barang, gambar, lalu ada tindakan yang lebih lanjut. Untuk fitur favorit. Fitur favorit di sini adalah untuk menambahkan barang ke daftar favorit. Lalu ada daftar favorit, daftar barang-barang yang sudah ditambahkan sebelumnya ke daftar favorit, dan ada penghapusan dari favorit. Untuk fitur pengelompokan ini diurutkan berdasarkan item saya, lost, found, selesai, dan juga yang belum selesai. Selanjutnya untuk penjelasan terkait code dan demo aplikasi. Untuk bagian Android manifestnya di sini ada beberapa icon, yaitu iconnya dari Drawable, Lost Funbox, dan ada juga theme-nya. Nah, di sini dia menggunakan tools Target API 31 yang jadi saya akan menjelaskan terkait codingannya. Di sini ada Android Manifest. Di Android Manifest ini ada namanya, yaitu labelnya Delcom Lost Found. Lalu ada menggunakan theme-nya Delcom Lost Found dan drawable sebagai ikonnya nanti Lost Found Box. Untuk activity-nya ada Profile Activity, Profile Manage Activity, Lost Found Favorite Activity, Register Activity, Login Activity, Lost Found Detail Activity, Lost Found Manage Activity, Main Activity. Lalu untuk bagian adapternya adalah Lost Funds Adapter. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan di video progres saya, di mana akan ada original data dan filter data. Jadi original data adalah data yang belum difilter atau data yang masih murni. Seperti itu. Di sini ada binding untuk item lost found yang finish. Lalu di sini ada item lost found title,
ada item is finished check, dan selanjutnya ini untuk bagian filternya. Lalu untuk bagian data ada entity, di mana entity ini Delcom Losfund entity, isinya ada ID, title, description, is complete, cover, credit add, update add, status, dan is me. Untuk bagian roomnya ada Delcom Losfund ini, di mana ini untuk database-nya, di mana database name-nya Delcom Losfund DB. Untuk Delcom Losfund DAO-nya juga sama untuk memanggil query-nya, di mana ada select bintang from Delcom Losfund where ID. Nah, ini untuk memanggil semuanya berdasarkan ID, ini untuk mengurutkannya dengan order by credit add. Jadi dia diurutkan berdasarkan credit add-nya atau waktunya. Ini untuk bagian Losfund di model. Ya, ada ID, title, description, status is complete, dan cover. Untuk bagian preferensi ada user model. Untuk user preference-nya adalah sebagai berikut. Ini terdiri atas token dan is login key-nya. Seperti ini. Untuk bagian remote, nah ini untuk mengatur responsnya ya. Dari APA, di sini ada Delcom add Losfund response, data, success, message, dan Losfund ID-nya. Ini untuk responnya, ada juga data success message-nya, lalu ada update add, name, credit add, email verified add, ID, dan email. Di sini untuk Losfund response-nya, sama seperti yang sebelumnya, ada cover, update add, description, credit add, ID, title, status, dan is completed. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Dan di sini ada serial name-nya, yaitu Losfund. Untuk Delcom response-nya, untuk Delcom user response-nya adalah sebagai berikut, sama seperti yang sebelumnya. Ini semua diperoleh dari API-nya. Lalu di sini ada API config. Untuk API config ini, dia untuk get API service-nya. Seperti build config-nya, dan lain-lain. Ini untuk klien dan retrofit-nya. Untuk API service, sama seperti progres saya sebelumnya, di mana register akan meminta name, email, dan password. Lalu login akan meminta email dan password. User akan memanggil get me. Untuk Losfund-nya ada title, description, dan status. Lalu untuk pemanggilan berdasarkan ID, title, description, status, dan is completed. Dan selanjutnya seperti ini. Di sini juga ada yang pakai cover, di mana ada add cover Losfund berdasarkan ID. Untuk bagian delete, di-delete berdasarkan ID, dan juga ada untuk detailnya, dan ini untuk foto, di mana ada add foto. Di sini menggunakan multi-part body. Nah, untuk bagian result, seperti ini. Untuk bagian repository, ada out repository. Untuk bagian autentikasi, di sini dia menggunakan IAPI service untuk get session, logout, di mana dia register butuh name, email, dan password. Apabila dia sukses, maka akan muncul pesan sukses, dan jika dia error, maka akan muncul pesan error. Begitu juga dengan login, dia butuh email dan password. Selanjutnya untuk local Losfund repository. Local Losfund repository ini yang pakai Delcom Losfund DAO. Selanjutnya ini untuk get all Losfund, untuk mengambil semua Losfund. Ini untuk memanggil Losfund berdasarkan ID-nya. Ini untuk memasukkan data, ini untuk menghapus. Dan selanjutnya ada component object. Untuk Losfund repository, ini untuk post Losfund, diambil title, description, dan string. Lalu jika berhasil akan muncul pesan success. Jika tidak berhasil akan muncul pesan error. Untuk put Losfund atau mengambil juga sama. Seperti ini. Dan ada exception untuk menampilkan pesan error. Ini untuk get all, menampilkan semuanya. Untuk menampilkan detail, get detail, ada pesan sukses dan ada pesan error. Ini untuk bagian delete. Berdasarkan ID. Ini untuk add cover-nya berdasarkan ID, di mana cover-nya menggunakan multi-part body. Lalu ada component object. Di sini untuk user repository. User repository ini menggunakan get me. Jika dia berhasil, maka akan muncul pesan sukses, dan jika gagal, maka muncul pesan error.
dia ada add foto untuk cover multi-part body, dan ada juga pesan error dan pesan suksesnya. Untuk bagian injection seperti ini. Dia ada untuk repository, lalu ada lost found repository, local lost found repository. Untuk bagian helper, sini untuk my image. My image untuk menampilkan gambar. Ada get image URI for prequeue, dan ada URI to file. Juga ada create custom temp file untuk sementara, reduce file image, get rotate bitmap, dan rotate image. Jadi dia bisa di rotate. Lalu ada utils seperti ini, ada entities to respond. Bagian responnya itu cover, update at, description, created at, ID, title is completed, is me, dan status. Lalu selanjutnya ada representation untuk login activity. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di yang presentasi saya sebelumnya, di mana ketika dia login, dia akan meminta password dan juga email. Lalu dia akan mengarahkan ke laman main activity jika berhasil. Jika tidak, dia akan menyarankan untuk register. Nah, untuk jika akses dari tampilan register dipilih, maka akan muncul login to register seperti ini. Lalu untuk aksi, jika tombol login dipilih, dia minta email dan password seperti itu. Jika dia berhasil, ada pesan error. Lalu ada jika dia berhasil, ada pesan sukses. Jika gagal, ada pesan error, dan ada juga pesan loading. Seperti itu. Ini untuk bagian login view modelnya. Dia meminta email dan password berupa string. Untuk bagian registernya, register ini meminta nama, lalu email dan password, di mana dia bentuknya string, dan tidak ada satupun yang boleh kosong. Jika kosong, maka akan muncul tidak boleh ada data yang kosong. Untuk positif buttonnya, jika semuanya berhasil, adalah OK. Seperti itu, ada observe registernya, ada pesan error, pesan loading, dan juga pesan suksesnya. Dan kita bisa mengarahkannya ke login activity jika sudah berhasil register. Untuk register view modelnya adalah seperti berikut. Dia menggunakan komponen object, dan file registernya ada name, email, dan password bentuk string. Lalu selanjutnya ada bagian profile. Bagian profile ini dia memuat binding untuk profile, di mana ada actionnya, yaitu berupa profile back dan juga edit profile. Jadi dia dapat menampilkan gambar dari si pengguna jika diupload. Jadi dia bisa buka kamera dan juga galeri. Nah, seperti ini, dia bisa mengarah ke login activity, dan juga dia bisa load profile data dengan foto, dan bisa diedit. Pengeditannya menghasilkan loading, sukses, dan pesan error. Selanjutnya untuk profile manage activity ini untuk melakukan pengeditan. Dia akan meminta, setup actionnya akan meminta ubah foto. Ubah foto dengan current image URI-nya tidak boleh 0. Lalu jika 0, maka akan meminta pilih gambar terlebih dahulu, pesan errornya. Untuk positif buttonnya OK. Lalu button kamera, button galeri, ini untuk start galeri, start kamera, dan juga launcher intent kamera. Ini untuk launcher galeri. Selanjutnya ada show image untuk menampilkannya, dan ada edit foto. Untuk profile view modelnya adalah seperti berikut. Dia dari repository, out repository ke user repository. Untuk bagian lost found detail activity-nya adalah seperti berikut. Ada is change, is favorite, delcom lost found. Nah, di sini untuk setup action-nya adalah pemanggilan berdasarkan ID. Jadi, selanjutnya di sini ada observe get lost found. Seperti ini ada pesan error, pesan sukses, dan pesan untuk loading. Ini untuk fun load to do. Jadi dia akan menampilkan title, diposting pada berupa created at atau tanggalnya, dan description-nya. Dan selanjutnya ada cover, dan ada status text. Jika found, dia hijau. Jika dia lost, maka warnanya akan merah.
Yang akan ditampilkan ada ID, title, description, dan status. Untuk pesan errornya gagal menyelesaikan lost found, lalu yang ditampilkan adalah title-nya. Lalu ada gagal batal menyelesaikan lost found. Untuk incomplete, lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan title. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk Delcom lost found-nya ada ID, title, description, is completed, cover, created at, update at, status, dan is me. Ini untuk bagian set favorite. Jadi kalau kita mau set ke favoritnya, ke daftar favorit, maka akan ada pesan lost found berhasil tambahkan ke daftar favorit. Ini untuk hapus item. Lalu untuk edit, ini untuk pencarian item jika tidak ditemukan. Ini untuk pengubahan data, ini jika tidak masuk daftar favorit, ini jika masuk daftar favorit, dan ada highlight text-nya. Jadi bisa berubah warnanya. Nah, ini untuk offset delete berdasarkan ID-nya. Kita bisa gagal menghapus item dan berhasil menghapus item jika berdasarkan ID-nya. Ini untuk show loading, show komponen, dan ada komponen objeknya. Lost found favorite ini untuk penambahan ke daftar favorit. Seperti ini. Ada ID, title, description, cover, created at, update at, is completed, status, dan is me. Ada put lost found berdasarkan ID, title, description, dan status. Ada pesan error, success, dan juga loadingnya. Ini ada binding untuk favorite dan lost found favorite, lost found seperti ini. Untuk lost found manage activity, seperti ini. Setup section-nya ada is at lost found untuk menambahkannya. Jadi di sini ada title, description, dan status. Untuk button lost found manage save. Jadi tidak boleh kosong di bagian title dan description-nya. Jika kosong akan muncul pesan error, tidak boleh ada data yang kosong. Seperti itu. Ini untuk memasukkan title, ini untuk memasukkan description. Dan seterusnya ada untuk manage kamera, manage gallery, start gallery, launcher gallery, show image, start kamera, dan juga observe put lost found. Seperti berikut, ada observe at cover lost found. Selanjutnya, ini untuk lost found view model. Lost found view model ini sama seperti yang sebelumnya. Ada post lost found, put lost found, delete, get local lost found, get local lost found, insert local lost found, delete, add cover lost found. Seperti ini. Untuk bagian main, ini adalah tampilan utama. Seperti ini. Dia mengatur view dan action-nya. Untuk view-nya ada up bar, seperti ini. Lalu ada action-nya berupa menu, ada menu profile, menu logout, menu favorit, dan ada modal yang berisi komponen item saya, pengelompokan terhadap item yang kita miliki, yang kita tambahkan, ada lost, found, selesai, dan item yang belum selesai. Lalu ada observe get all untuk menampilkan keseluruhan, ini untuk bagian responsnya, dan selanjutnya. Untuk main view modelnya yang mengatur ada out repository dan lost found repository. Seperti itu. Ini untuk bagian drawable, semua komponen yang digunakan untuk drawable. Di sini juga ada splash screen activity untuk tampilan awalnya, di mana ini akan menjadi tampilan pembuka aplikasi. Ada menunya, ada main menu, seperti ini ada profile dan logout-nya. Lalu ada item untuk favorit dan juga modal. Ini untuk bottom navbar. Lalu ada colors-nya, seperti ini. Ada strings-nya, dengan item lost founds dan app name-nya Delcom lost found. Lalu ada font-nya, yaitu Poppins Bold dan Poppins Regular. Untuk bagian Gradle, seperti ini. Dan untuk dependency Gradle ke ATS-nya, adalah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Berikut tutorial penggunaan Delcom lost found saya sebagai demonya. Jadi di sini ada splash screen untuk tampilan awal, lalu mengarah ke recycle view. Berikut bisa di scroll, sudah tampak gambar.
Lalu jika kita ingin menampilkan detailnya, bisa klik tombol itu, detail. Lalu kita lihat di sini ada judul, statusnya lost, dan ada tanggal pemostingan. Ini terus ada deskripsi, dan kita bisa melakukan tindakan seperti memasukkan menghapus dari daftar favorit atau menambahkan dari daftar favorit. Untuk mengubahnya, kita tidak bisa mengubahnya karena ini bukan item lost found yang saya buat. Jadi untuk mengubahnya, kita tambahkan misalnya buku bahasa Inggris, lalu kita pilih dari kamera, kita foto, lalu klik OK, maka akan tampil. Bisa juga pilih dari galeri, maka akan muncul album dari galeri. Kita bisa buat statusnya lost atau found, misalnya found, lalu simpan. Kita coba cari buku. Ini ada buku dengan status found seperti ini. Lalu selanjutnya, dan muncul tampilannya juga, kita misalnya memasukkannya ke dalam daftar favorit. Kita klik daftar favorit dan sudah muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk fitur lainnya, di sini ada fitur untuk mengelompokkan, misalnya item saya untuk item-item yang ditambahkan. Jadi ini item saya yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Lalu untuk bagian loss saja, ini untuk bagian loss saja. Untuk bagian found, ini untuk bagian yang ditemukan saja. Lalu untuk bagian yang sudah diselesaikan, jadi ini adalah yang sudah di checklist seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang belum selesai, ini untuk yang belum di checklist seperti ini. Lalu ini untuk profile seperti ini. Lalu untuk bagian edit, misalnya yang ada daftar favorit, ini yang saya tambahkan sebelumnya dan saya ingin mengeditnya. Misalnya seperti ini, maka dia akan teredit. Jika kita ingin menghapusnya, dia terhapus secara otomatis seperti itu. Selanjutnya, di sini juga kita bisa logout dan bisa register dengan memasukkan nama, misalnya Ani. Jika sudah berhasil, diarahkan ke laman login. Nah, login seperti ini. Dengan item favoritnya seperti ini. Juga ada ini, kita bisa mengelompokkannya. Lalu di sini ada untuk filter, misalnya kita mau cari yang baju, maka akan muncul yang tampilannya baju saja. Nah, di sini ini misalnya punya orang, item yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya kita ingin melakukan pengeditan seperti ini, maka tidak bisa
karena bukan punya kita. Jadi hanya item yang kita miliki yang bisa kita ubah seperti itu. Sekian penjelasan saya terkait demo aplikasinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.